Assalamualaikum. Bertemu lagi di kelas Sistem Digital. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang rangkaian sekuensial sinkron, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rangkaian sekuensial asinkron. Kita masuk ke materinya. Di sini yang pertama kita ada pengenalan rangkaian sinkron. Rangkaian sekuensial sinkron adalah sistem digital yang berfungsi berdasarkan clock dan mengatur perubahan state melalui flip-flop, memastikan hasil output yang terkoordinasi dan teratur. Bisa kita lihat gambarnya. Kita lanjut ke perbedaan sinkron dan asinkron. Jadi, memahami karakteristik sistem rangkaian 85% kekuatan sinkronasi, tingkat kekuatan pada rangkaian sinkron, dan 65% fleksibilitas asinkron, presentasi fleksibilitas dalam rangkaian asinkron. Kita masuk ke komponen utama. Yang pertama ada flip-flop, yang fungsinya menyimpan data dalam rangkaian sekuensial. Yang kedua ada clock, yaitu mengatur timing dan sinkronasi sinyal. Yang ketiga ada input-output, yaitu menerima dan mengirim data dalam rangkaian. Kita masuk ke jenis-jenis flip-flop. Kita lihat di samping jenis-jenisnya. Dan kita masuk ke fungsi flip-flop, yaitu kita akan memahami peran dari flip-flop dalam rangkaian sinkron. Yang pertama, sistem data flip-flop atau penyimpanan data flip-flop menyimpan data biner dalam sistem digital. Yang kedua, sinkronasi input. Flip-flop menyelaraskan input dengan sinyal clock secara tepat. Yang ketiga, transisi status. Flip-flop mengatur transisi status berdasarkan perubahan input. Dan yang terakhir, pengendalian output. Flip-flop menghasilkan output sesuai dengan status saat ini. Kita lanjut ke rangkaian register dan counter. Rangkaian register dan counter adalah aplikasi penting dari flip-flop dalam sistem digital. Mereka menyimpan dan menghitung data dengan presisi serta berfungsi dalam berbagai perangkat elektronik. Kita masuk ke struktur rangkaiannya. Rangkaian sinkron menggunakan clock sinyal untuk mengatur perubahan state dengan struktur seperti daisy chain dan synchronous counters yang berfungsi untuk mengelola aliran data dan mengoptimalkan proses digital. Kita masuk ke siklus clock dan timing. Siklus clock adalah elemen kunci dalam rangkaian sekuensial sinkron, mengatur kapan perubahan input dan output terjadi secara bersamaan, memastikan sistem berfungsi dengan harmonis dan terkoordinasi. Di sini ada proses perubahan state, yaitu proses state dalam rangkaian sekuensial sinkron terjadi saat sinyal clock aktif. Setiap transisi klik mengubah state rangkaian sesuai dengan input yang diberikan. Tabel keadaan mencakup semua kemungkinan state
dan transisi. Setiap baris menggambarkan state saat ini bersama input dan state berikutnya setelah clock aktif. Ada diagram state, itu representasi grafis dari state dan transisi. Ini mempermudah pemahaman perubahan state yang terjadi dalam rangkaian sekuensial. Ada transisi state, yaitu menjelaskan bagaimana rangkaian berpindah dari satu state ke state lain. Proses ini sangat penting untuk analisis dan desain rangkaian sekuensial sinkron. Lanjut, kita masuk ke diagram transisi yang menggambarkan pergeseran antara status dalam rangkaian sekuensial sinkron, memvisualisasi bagaimana sistem berfungsi berdasarkan input dan sinyal clock untuk memastikan operasi yang tepat. Kita masuk ke analisis rangkaian. Ada siklus clock, timing diagram, state table, dan contoh analisis. Baik, kita lanjut ke identifikasi flip-flop. Yang pertama, tipe SR yang mengatur dan mereset output kondisi. Tipe D menyimpan input pada tepi clock, dan tipe JK menggabungkan fungsi set dan reset. Kita ke diagram state sederhana. Adalah langkah penting dalam memahami rangkaian sekuensial. Diagram ini menggambarkan perubahan status dan transisi secara visual, memudahkan analisis rangkaian. Dan kita masuk ke analisis timing diagram, yaitu siklus clocknya menunjukkan perubahan keadaan pada rangkaian sekuensial, dan timing sinyalnya menggambarkan waktu transisi dari sinyal input ke output. Dan diagram analisisnya yang memberikan visualisasi yang jelas tentang perubahan keadaan. Kita masuk ke desain counter sinkron. Merancang counter sinkron 3 bit melibatkan penggunaan flip-flop dan clock untuk menyimpan dan menghitung. Pemahaman komponen adalah kunci untuk mendesain yang efektif. Baiklah, berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini ialah rangkaian sekuensial sinkron adalah komponen penting dalam sistem digital. Yang pertama, flip-flop, yaitu komponen dasar untuk menyimpan bit data. Ada sinkronasi atau clock mengatur perubahan status secara bersamaan. Ada jenis-jenis flip-flop yang tadi kita sudah jelaskan, yaitu SR, D, JK, dan T. Masing-masing memiliki karakteristik yang unik. Dan yang terakhir adalah analisis atau timing diagram dan tabel keadaan mendukung pemahaman rangkaian. Baik, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang added. Baik, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang added. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.